Cek cek cek, bagaimana? Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di live streaming Facebook Ar-Risalah Kantin Remaja. Salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Sobat muda, para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki edisi kedua di agenda acara di Ar-Risalah live streaming Facebook Ar-Risalah, yakni Kantin Remaja, kajian rutin remaja. Para sahabat muda sekalian bisa berpartisipasi dengan like tayangan ini dan memberikan komentar, atau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, teman-teman sobat muda dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah tema yang lagi aktual, yang lagi viral, yaitu apa? Nah, teman-teman sudah pada tahu kan? Sebagaimana tema yang kami share di iklan, yaitu adakah free wedding syariah, yang nanti selama beberapa menit ke depan
akan saya pandu ya. Sobat muda dimanapun berada, kita melihat ya di sosial media itu lagi viral salah seorang influencer, salah satu YouTuber, mungkin juga selebgram, yang dimana dia tidak lama lagi akan menikah. Kemudian di-share di situ sebelum dia menikah dia melakukan prosesi yang namanya pre-wed atau free wedding. Ya biasa ya, kalau free wed itu biasanya dihiasi dengan foto-foto. Ya. Biasanya juga netizen itu kalau dengar berita mau nikah itu pada kepo. Dia katakan, "Pre-wed dong, pre-wed." Foto pre-wednya mana? Ya gitu ya. Makanya tidak jarang pemuda-pemuda yang akan melangsungkan pernikahan itu melakukan free wed ya, foto free wed ya. Mulai dari tempat-tempat yang bersejarah, kemudian pantai, hutan, kemudian kota-kota tua, jurang, tepian dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini bagaimana nanti syariah memandangnya, atau adakah di dalam syariah hal-hal yang seperti ini ya. Dan perlu kita ketahui sobat muda sekalian, hal ini sebenarnya itu bukan hal yang baru ya. Kita banyak menyaksikan pemuda yang akan melangsungkan pernikahan itu melakukan foto free wedding ya. Mulai dari yang ada embel-embel syariah, dia katakan seperti itu. Ini yang free wedding, foto free wedding yang sesuai Islam katanya, sampai ya free wedding biasa ya, tidak pakai embel-embel syariah ya. Dia ya seperti sudah ada ikatan suami istri ya, dia melakukan seperti itu ya, karena sebelumnya sudah terbiasa ya, karena mungkin diawali dengan pacaran, kemudian sudah merasa terbiasa ya, bergaul, berpegangan tangan, bermesraan. Nah, ini bagaimana pandangan syariah mengenai ini? Kemudian apakah dalam Islam ada yang seperti ini ya? Embel-embel foto prewedding yang ada embel-embel syariahnya, betulkah syariah ya, sebagaimana yang viral saat ini ya. Bedanya kalau yang dulu itu tidak begitu viral tapi sudah biasa di tengah-tengah kita. Yang sekarang ini karena influencer, YouTuber yang banyak followernya, akhirnya viral ya. Nah, kita akan jawab pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, nah ini saya mengundang tamu spesial ya, pada kesempatan kali ini ya, seorang ustadz juga ya. Mungkin kalau di daerah kami di Berau, wah ini juga ustadz kondang juga. Beliau adalah seorang guru sejarah peradaban Islam, kemudian juga mantan penyuluh agama Islam. Oke, oleh karena itu mari kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Luar biasa dan Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah ya. Kabar beliau Allahu Akbar, baik ya, sehat ya, mudah-mudahan kita semuanya juga sehat. Amin ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal. Amin. Gimana ngajarnya Ustaz? Selama ini kayaknya mau berakhir ini pandemi ini ya. Ya, kita di sekolah sudah tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas ya. Selama lebih hampir 2 tahun nih. Hampir 2 abad online. 2 tahun ya, online ya. Dan sekarang dimulai lagi ya, walaupun terbatas ya. 10 siswa ya di kelas. 10. Berarti bergantian itu saat ya. Bergantian, berjadwal ya. Nah, sobat muda sekalian, itu aktivitas beliau mengajar, dan sekarang sudah mulai turun kembali ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Nah, Ustaz, berkaitan dengan tema, kita boleh tanya-tanya? Iya, insyaallah. Nah, ini saat ya yang lagi viral, atau bahasa Inggrisnya viral atau viral. Nah, ini di sosial media kan heboh tuh. Katanya ada free wed, foto free wed itu yang syariah, berbeda dengan free wed yang lainnya ya kan, yang katanya tidak pegangan, tidak bersentuhan, membelakangi, berjarak ya kan, mungkin juga ketemu assalamualaikum dan sebagainya. Nah, bagaimana dalam pandangan Ustadz menanggapi hal ini? Ya.
sebelum kita lebih jauh gitu ya, terkait dengan apakah sesuatu itu sudah syariah atau belum, itu tidak bisa kemudian hanya sekedar ucapan atau tinggal ditambah kata-kata syariah gitu ya. Harus lebih dari itu. Nah, misalkan ada orang yang klaim ada kok pacaran syariah misalkan, ya, gimana itu Ustadz pacaran syariah di bulan Ramadan di bawah beduk gitu kan, panggilannya ahi ukhti gitu ya. Oke, assalamualaikum. Kemudian assalamualaikum ya, ketika bertemu zikir dulu, istighfar gitu ya, Bertasbih dulu, berzikir. nah itu kemudian apakah itu disebut pacaran syariah? Iya, Ustaz, betul. Jadi Ustaz. orang bisa ngeklaim, orang bisa katakan bahwa ini sudah syariah, tapi mari kita lihat dulu faktanya. Iya. Kita lihat faktanya dan kemudian kita betul-betul cari tahu apakah kemudian itu dibolehkan di dalam Islam. Dan ini kan bukan masalah pendapat pribadi, tapi harus berlandaskan ilmu ya, berdasarkan dalil gitu. Iya, Ustaz. Mungkin di awal itu dulu. Oh ya. Nanti kan kita lebih Oke, Ustaz, sebentar. detail ya, insyaallah. Ya. Tadi kan dikatakan harus tahu faktanya. Ya. Memangnya hubungannya apa itu, Ustaz? Antara fakta dengan apa tadi? Hukum tadi. Apa kaitannya itu apa nanti? Kalau orang kemudian pertama dia tidak paham ya hukum syariah, kemudian dia tidak paham fakta, ini menilai gitu ya. Yeah. Kan ada statement ini, wah kalau kita ini sudah prawedding syar'i loh, gitu loh, kita ini sudah pernah nikah syar'i loh, foto-fotonya tidak pegang tangan gitu. Nah ini fakta. Iya. Nah kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui realitas seperti itu, apakah benar gitu ya hal yang seperti itu dibolehkan syariah? Nah ini bicara Iya. dalil. Jadi kalau kita bicara apakah Allah ridho atau tidak, apakah halal atau haram, pertama kita harus tahu dulu faktanya dengan betul gitu ya. Iya. Kemudian kedua kita kaitkan dengan hukum syariah. Hukum syariah. Begitu. Oke, sobat muda sekalian sudah dapat poinnya ya. Yang pertama, sebelum kita mengatakan sesuatu itu syar'i atau tidak, atau syariah atau tidak, kita harus mengerti, faham dulu faktanya. Nah, begini Ustaz, berdasarkan fakta yang kita lihat. Nah, di situ kan, nah sebagaimana juga Ustaz tadi sudah jelaskan sedikit, di situ kan terjadi apa namanya, influencer atau selebgram yang kita bahas pada kesempatan kali ini tuh kan, dia apa namanya, dia sudah sama-sama punya niat menikah, kemudian terakhir kabarnya juga sudah tunangan, dan sebelum dia berlangsungkan itu pernikahan belum ada ikatan sah nih, tapi sudah punya niat, masing-masing punya niat mau nikah, ini sudah jelas niatnya. Nah, yang dia lakukan adalah berfoto free wed ini. Dan di dalam fotonya itu kalau kita lihat di YouTube-nya ataupun di Instagram-nya, itu kan ada dia berfoto berduaan tanpa ada orang di situ. Kemudian disorot kamera. Kemudian memang tidak sentuhan sih. Tapi ngobrol berdua ada, sedikit nyentil-nyentil, ngobrol-ngobrol yang mesra ada ya. Kadang saling bercandaan juga berdua itu ya. Ini yang di depan kamera. Tapi di belakang kamera kan ada juga pasti peristiwa-peristiwa yang kita tidak lihat, karena dia kan pasti ada persiapan segala macam. Nah, melihat fakta seperti itu, bagaimana pandangan syariah, Ustaz? Ya. Bagaimana pandangan syariah ya? Sebelum sampai ke sana Ustaz Yusuf ya, Iya. jadi kita harus sepakati dulu apa yang jadi tolak ukur kita, ya, apa yang menjadi landasan kita dalam mengatakan itu boleh atau tidak boleh, benar atau salah, terpuji atau tercela. Karena kalau ini belum kita sepakati ya, bisa jadi nanti pembahasannya merembet. Loh, kalau begitu foto prawedding seperti itu tidak boleh, berarti tunangan tidak boleh dong, tukar cincin tidak boleh dong. Kok ribet amat Islam ini gitu kan? Iya, Sedikit-sedikit tidak boleh, sedikit-sedikit haram. Nah ini harus kita clearkan dulu. Diklirkan, iya, Ustaz. Kenapa kita Silahkan harus diklirkan. sepakat gitu loh, menjadikan halal haram sebagai tolak ukur, Iya. menjadikan keridhaan Allah itu sebagai standar. Nah ini berkaitan dengan keimanan kita gitu loh.
Kalau kita meyakini Allah sebagai Rabb kita dan di hari kiamat nanti kita akan dihisab gitu ya, ditanya. Nah, tentu kemudian kita harus menyelaraskan perbuatan-perbuatan kita dengan keridhaan Allah. Nah, ridho Allah itu akan kita raih tatkala kehidupan kita, perbuatan kita sesuai dengan hukumnya. Nah, jadi yang menentukan suatu itu benar atau salah, baik atau buruk, bukan akal manusia atau kata masyarakat banyak gitu loh. Kalau masyarakat bilang khamar itu halal, apakah kemudian kita ikut kata masyarakat banyak? Kan tidak. Nah, jadi yang harus kita jadikan rujukan yang menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini yang harus kita sepakati dulu. Nah, baru nanti kita bahas, boleh enggak sih kita berfoto ya, pasangan yang belum akad nikah kemudian gitu ya, berinteraksi, berfoto, kemudian chat-chatan gitu ya. Apalagi dibumbui dengan kata-kata mesra, bercandaan yang mengandung ya syahwat atau non syahwat gitu ya. Apakah kemudian boleh seperti itu? Dan bagaimana kemudian Islam mengatur ya sebelum menikah gitu ya, menjalani pernikahan dan setelah menikah? Itu yang harus kita pahami, sehingga siapapun yang pengen menikah ya, dia bisa menyesuaikan perbuatannya tersebut ya, aktivitas menikahnya tersebut sesuai dengan ridho Allah, dan itulah nanti akan membawa keberkahan gitu kan. Kalau kita tanya hidup ini untuk berkah Allah, ya berkah Allah itu akan kita raih ketika ini dalam konteks menikah ya. Sebelum menikah, ketika menjalani pernikahan, dan setelah ya, setelah prosesi akad nikah, kehidupannya seperti apa ya, itu semua akan kita raih keberkahan Allah dengan taat kepada syariahnya. Nah, mungkin seperti itu dulu. Ya Ustaz, harus sepakati tadi ya. Ya, jadi sobat muda sekalian harus sepakat ini ya. Kalau tidak sepakat, bagaimana kalau tidak sepakat Ustaz? Nah, harus kita harus sepakat, ya. harus ditemukan dulu kenapa sih saya harus taat syariah gitu. Harus taat syariah. Kemudian tadi jelas ya, tadi tolak ukurnya adalah halal haram ridho Allah, bukan pendapat kebanyakan orang atau pendapat kebanyakan manusia. Oke Ustaz. Kalau begitu kenapa kita harus taat? itu dulu saya tanya. Iya. Kenapa harus taat? Satu, kita ini hambanya Allah ya. Abdullah. Kita ada di dunia ini bukan dengan kehendak kita. Apakah kemudian manusia bisa menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi meyakini adanya pencipta, yakni Allah, adalah sesuatu yang rasional. Begitu juga kita hidup di dunia ini terbatas. Ini adalah fakta. Akan ada satu momen ya, kita akan meninggalkan dunia ini. Ini kan harus kita renungkan. Nah, ada kehidupan apa setelah kita mati? Sebagai mukmin kita yakin betul ya, bahwa di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh aktivitas hidup kita, mulai dari balik sampai kita wafat. Nah, pertanyaannya, dengan apa Allah akan menghisap kita? Tentu dengan perintah dan larangannya. Nah, perintah dan larangan Allah ini tidak hanya berkaitan dengan bahwa babi itu haram, sholat 5 waktu itu wajib, tapi juga berkaitan bagaimana kita menjalani pergaulan di tengah-tengah manusia, antara laki-laki dan perempuan ya. Ketika kita hendak menikah ya, sebelum menikah, menjalani pernikahan gitu ya, itu semua apakah sudah sesuai dengan yang Allah syariatkan gitu, hukum syarak kalau bahasa kita gitu. Ya. Kalau momen yang lagi viral ini kan selebgram itu kan momen dia sebelum menikah. Nah, ini juga harus kita kritisi ketika dia mengklaim bahwa ini sudah syariah. Nah, ini yang menjadi topik utama kita ini kan. Nah, nanti kita akan coba bincangkan apakah itu kemudian sudah syariah gitu ya. Iya, betul Ustaz. Oke, baik. Tadi sudah dikatakan kenapa kita harus taat ya kan, bahwa kita harus merenung, berpikir bagaimana sih kedudukan kita di dunia ini ya kan.
kita ini siapa, hidup untuk apa, nanti setelah mati akan kemana, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan ya. Bahkan saat yang pernah saya baca dalam Al-Quran kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang kita lakukan kebaikan sekecil apapun itu kan akan dibalas oleh Allah, Ustaz ya. Kemudian sekecil apapun keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Nah, kita masuk kepada yang tadi yang di awal saya tanyakan ya. Sebagaimana fakta tadi yang sudah disebutkan. Bagaimana Ustaz pandangan Ustaz? Apakah sesuai syariat? Syariat itu kan tadi berkaitan tentang aturan-aturan Allah. Nah, apakah sesuai dengan aturan Allah? Apakah nanti dia halal, haram? Apakah tidak diridhoi Allah atau seperti apa? Bagaimana Ustaz pandangannya? Ya, tadi kita bagi ya, sebelum menikah ya. Iya. Prosesi akad nikah, Sebelum prosesnya, dan terus setelah menikah. setelah menikah. Ustaz Yusuf di mana? Setelah menikah sekarang ya. Nah, Setelah pasca berarti menikah. hukum-hukum kewajiban suami ya, haknya suami, kewajiban istri, haknya istri itu harus dipelajari semua. Ya. Ya. Nah, ini kan momennya sebelum menikah gitu ya. Sebelum menikah. Nah, kalau menikahnya gimana? Syariatnya, fikihnya. Harus ada wali ya. Wali. Mempelainya dulu. Kalau tidak ada Mempelai. mempelainya tidak bisa menikah kan? Ada walinya aja ya. Ada wali, ada mempelai, apalagi Saksi, ada saksi, ada ijab kabulnya, ijab kabul. ada maharnya gitu ya. Coba kalau tidak ada walinya bagi wanita gitu, apakah kemudian sah pernikahannya? Pasti kita akan menjawab tidak sah. Tidak sah. Ya. Idealnya gitu ya, ada walinya. Kalau dia masih ada orang tua ayahnya atau kakak kandungnya. Beda cerita kalau kemudian ayahnya sudah meninggal atau kakak kandungnya sudah meninggal, nanti ada penjelasannya tersendiri. Ya. Atau kemudian tidak terjadi ijab kabul atau ijab kabulnya salah, ijabnya saja kabulnya enggak. Saya nikahkan gitu kan. Tapi tidak disebut saya terimanya. Itu juga tidak sah. Artinya tidak Allah ridhoi. Nah, begitu juga ketika sebelum menikah, ini artinya adalah mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan yang belum terikat dengan ikatan pernikahan. Ya. Karena di dalam Islam ya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gitu ya, itu baru sah aktivitasnya gitu ya, secara khusus gitu ya, itu ketika terjadi akad tadi ya, ijab kabul. Jadi harus ada akad dulu Ustaz. Harus ada akad, kemudian interaksi secara khusus itu dibolehkan oleh syariah. Nah, itu harus ada akad dulu Ustaz ya. Harus ada akad dulu. Nah, ini sobat muda, berarti kalau mau ada hubungan khusus, nah ini catatannya penting. Halal gitu ya. Akidah, akadnya harus ada dulu. Akadnya harus terjadi dulu gitu lah. Baru sah. Kayak kita jual beli barang gitu ya, kalau tidak ada akad ya tidak sah. Tidak sah. Jual beli barangnya itu. Ya. Begitu juga rumah tangga, ya, pernikahan gitu ya. Laki-laki dan perempuan ketika tidak terjadi ijab kabul ya, maka dia adalah orang asing gitu ya. Kalau istilahnya itu ajnabi gitu ya. Orang yang laki-laki asing bagi perempuan, yang perempuan asing bagi laki-laki gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kalau tidak ada bukan mahram ya, bukan muhrim, itu aktivitas wanita dan laki-laki itu terbatas gitu ya. Kalau di dalam wilayah umum ya, maka itu diatur ya. Ketika dia menyangkut kemaslahatan umum ya, seperti jual beli di pasar, itu boleh adanya ijtima atau pertemuan antara laki-laki dan perempuan sebatas dari keperluan yang dibolehkan syara ya. Ketika dia berinteraksi di supermarket misalkan gitu ya, jual beli itu dibolehkan syara. Iya. Tapi untuk aktivitas seperti laki-laki dan perempuan berkumpul misalkan dalam rangka tamasya ya, adanya ijtima seperti itu, ini pertemuan yang kemudian diharamkan ya, dilarang oleh syariah. Kita harus mengerti ya,
hukum dasar ya, bukan hukum dasar. Kalau kita lihat historis ya, kita lihat bagaimana laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu ya, kita lihat asalnya itu terpisah. Hukum asalnya Ustaz ya, terpisah. Ya, bisa kita lihat kalau Ya. sekarang ini ya, kalau di pesantren gitu ya, Ya. Dipisah dipisah, di masjid, di masjid. Bahkan saf kadang laki-laki dan ya, perempuan terpisah. asramanya dipisah. Ya, tujuan syariah seperti ini adalah dalam rangka menjaga ya masyarakat ya, menjaga umat. Nah, adapun wanita-wanita itu hidup dengan mahramnya di rumah. Nah, itu baru kemudian ada boleh interaksi ya. Ketika dia keluar rumah, dia harus menggunakan hijab yang syar'i ya. Dia harus mengenakan kerudung, mengenakan jilbab ya. Itu pas ada tamu Ustaz. Iya, pas Ada keluar rumah, pas keluar ketemu non mahram ya. Dan kemudian dia aktivitasnya yang dibolehkan ya dalam hal tadi ya, pendidikan, kemudian interaksi yang dibolehkan dengan laki-laki non mahram gitu ya. Iya. Jual beli dan terkait dengan muamalah lainnya. Adapun Islam melarang adanya khalwat, berdua-duaan atau kemudian ikhtilat. Nah, ini dua hal ini yang harus kita pahami ya, berkaitan dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Apa itu Ustaz? Khalwat itu Khalwat adalah menyendirinya, menyepinya laki-laki dan perempuan ya. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin ila ma'a mahramun. Jadi perempuan itu tidak boleh ya menyendiri, berkhalwat dengan laki-laki kecuali bersama ma'aha ya, bersama perempuan itu ada mahramnya. Iya. Kemudian baru kemudian boleh ada suatu pertemuan gitu ya, Iya. yang ada hajat ya. Nah, Kalau dengan tunangannya Ustaz bagaimana Ustaz? nah kita cek tunangannya ini mahram atau bukan. Tunangannya ini mahram atau bukan. Kalau belum terjadi akad nikah gitu ya, dia Iya. masih asing. Asing. Sehingga interaksinya itu tidak membedakan dia Mm-mm. dengan laki-laki asing lainnya. Iya. Nah, maka aktivitas iya. yang selain dari taruhlah ta'aruf gitu ya. Ta'aruf ini pun ada batasannya ya. Itu tidak diperbolehkan Iya. seperti foto bersama, chat yang sifatnya atau komunikasi yang sifatnya di luar kepentingan untuk pernikahan ya. CTM. Iya, kalau ta'aruf itu kan komunikasinya itu dibatasi pada hal-hal Iya. yang berkaitan dengan ta'aruf, namanya juga mengenal gitu ya. Ta'aruf ya. Dan cukup sampai di situ, ketika sudah selesai apa yang pengen dikenal gitu ya. Iya. Pengen tahu namanya gitu kan, pengen tahu sifatnya gitu ya. Dan itu pun dianjurkan lebih baik didampingi gitu ya, dalam berkomunikasi gitu ya. Yang dampingi siapa Ustaz? Iya, mahram atau yang lain gitu ya. Iya. Yang bisa dipercaya ya, bisa bikin WAG ya. Kemudian di situ ada dua orang yang pengen ta'aruf dan kemudian didampingi oleh satu orang lain untuk mengawasi, menjaga gitu ya. Mengawasi, ya. Nah, ini bagaimana kemudian ketika ada orang yang bahkan aktivitasnya bermesraan ya, kemudian foto bersama gitu ya. Jelas-jelas kemudian kita katakan tidak sesuai dengan syariah. Syariah gitu ya. Harus dihindari Ustaz ya. Harus dihindari. Wajib gitu. Kalau tidak mau dihisab di akhirat nanti gitu loh. Sebentar Ustaz. Ini mau saya pertegas. Kan di luar sana banyak orang yang mengatakan kalau sudah tunangan itu Ustaz boleh apa saja. Ya. Selama bukan yang ya tahu sendirilah ya kan, yang intim di suami istri. Kan sudah ada yang mengatakan kan sudah tunangan, boleh dong jalan duaan, sekedar duduk-duduk bareng di depan rumah, ya kan, boncengan, baik satu mobil maupun satu motor, kemudian foto-foto, kan sudah tunangan, Ustaz. Itu bagaimana? Ya, ini yang harus kita pahami bersama juga. Memang hal-hal seperti ini ya mungkin jarang ya, atau aneh ya kalau kita bisa katakan ya, gharib ya, satu yang asing gitu ya. Iya. Karena ada istilah goroba gitu ya, asing. Karena memang kita ini, masyarakat kita ini ya, hidup itu tidak diatur dengan Islam.
Makanya ketika ada aturan Islam ya yang tidak mereka kenali, itu dianggap, kalau kita mengatakan tunangan itu tidak boleh hubungannya berboncengan, kemudian lebih seperti orang pacaran itu. Iya. Itu dikatakan, loh kok sudah tunangan gitu kan, sudah tukar cincin gitu loh. Iya. Nah, jangankan masalah kayak begini, Set. Masalah sholat aja banyak yang tidak mengamalkan. Ini hal yang fundamental, sholat itu ya. Iya, betul. Banyak yang tidak mengerjakan sholat gitu kan. Di hari Jumat kita lihat banyak orang yang masih berkeliaran di pasar padahal muslim gitu loh. Kita juga lihat ada muslimah tapi dia tidak mengenakan hijab. Nah, apalagi kalau kita bicara hukum pergaulan laki-laki dan perempuan gitu loh. Nah, Ini bahasannya yang banyak. Hukum sholat aja mungkin syarat sah sholat, rukun sholat, mungkin banyak yang tidak paham, apalagi yang sistem pergaulan ini. Nah, salah satunya foto-foto tadi sebelum nikah ya. Foto, tunangan, tukar cincin. Jadi kalau sebelum akad nikah itu statusnya ajnabi semua gitu loh. Asing, laki-laki asing, perempuan yang asing, yang kemudian interaksinya itu diharamkan oleh syariah, adanya aktivitas berdua-duaan gitu ya, bermesra-mesraan gitu ya. Kalau cuma lewat WA Ustaz gimana? Tapi mesra Ustaz. Sama gitu ya. Ya ini kan komunikasi. Iya, iya. Ya bukan hanya orang yang ta'aruf lah gitu lah. Iya. Mungkin ada juga orang ta'aruf yang offside gitu ya, karena Iya. merasa tidak ada yang mengawasi, lupa Iya. juga Allah mengawasi gitu ya. Nah, taruh yang offside itu seperti apa Ustaz? Ya tadi ya, sayang sudah tahajud belum gitu ya. Nah. Niatnya baik ngajak tahajud gitu ya, tapi ini beda. Kok nantilah Iya. kalau sudah jadi suami baru, ini sebelum jadi Nah. suami ngajak tahajud. Pas jadi suami enggak pernah sholat tahajud. Nggak sholat tahajud. Tuh. Sebelumnya Ini ngaji bareng ya Ustaz? Iya, sebelumnya ngajak pengajian bareng, boncengan gitu ya. Iya. Habis menikah enggak pernah datang lagi ke pernah majelis datang. ilmu gitu ya. Ketika ditanya sudah sholat belum? Iya sudah, ini lagi ruku katanya. Berarti pas sholat pegang HP itu Ustaz ya. Seperti Masya Allah. itulah kondisi kita hari Iya. ini ya. Terus Ustaz, tadi kan berkaitan tentang kalau sudah tunangan, sudah jelas tadi dijelaskan. Kemudian bagaimana kalau dia itu konten kreator Ustaz, influencer yang followernya banyak, pengikutnya banyak baik di Instagram maupun di YouTube, ya kan? Yang dimana kita tahu influencer itu tiap hari, bahkan mungkin waktunya 24 jam kan harus di hadapan kamera Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Sementara dia ini sudah mau nikah, rugi dong kalau tidak buat free wed kan? Sementara dia influencer. Bagaimana Ustaz tanggapannya Ustaz? Makanya tadi kita harus menyandarkan ya segala perbuatan kita itu dengan hukum syara, Allah ridho Iya, atau tidak, betul. ini halal atau haram gitu ya. Tidak berdasarkan hawa nafsu. Nah, apalagi kemudian yang banyak pengikutnya, followernya ya, dia katakan ini sudah syariah. Itu dalam tanda kutip ini kan sesuatu yang bisa dikatakan penyesalan gitu. Sesuatu yang keliru gitu ya, sesuatu yang salah dan diikuti oleh banyak orang. Masya Allah, nanti hisapnya tambah besar gitu loh. Memang ini harus dari pangkalnya gitu ya. Pangkalnya itu adalah memahami tujuan hidup kita. Tujuan hidup. Bahwa kita ini hidup tidak hanya di dunia saja. Nanti di akhirat kita bakal dihisap, diminta pertanggungjawaban gitu ya. Ada kehidupan lain setelah ada dunia. kehidupan lain, kehidupan akhirat gitu ya. Dan kita ini tidak ada dengan sendirinya gitu ya. Ada yang menciptakan. Rob kita ini mengawasi kita ya. Kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan syariahnya, mengutus nabinya. Baginda Nabi Muhammad SAW membawa Islam ya, membawa petunjuk, membawa syariat untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi halal haram ya, suatu yang Allah perintahkan, suatu yang Allah larang, itu untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat ya. Ketika Allah membatasi ya, pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram gitu ya. Iya. Nah, Apakah itu untuk kebaikan, bukan kebaikan untuk mengekang manusia. ya Ustaz ya? Bukan. Itulah. Begitu banyak kita saksikan hari ini ya, kita tidak usah kita lihat saja fakta ya, seks bebas, apalagi
kemudian angka aborsi yang tinggi. Itu semua kan buah dari kemaksiatan. Kemaksiatan yang tersistem ya, menjadi budaya gitu ya. Pacaran kan sekarang dianggap tidak bukan suatu yang buruk sekarang gitu ya sekarang. menjadi Kalau hal yang dalam biasa. Islam jelas ya. Bahkan kita dilarang ya, wala taqrabuz zina, dilarang mendekati zina. Mendekati saja kita dilarang, apalagi zina ya, yang hukumannya sangat berat di akhirat nanti. Kenapa kita bilang hukumannya sangat berat? Karena ini termasuk dosa-dosa yang sangat besar gitu ya. Karena di dunia saja, kalau kita baca, kita telaah, kita pelajari ya, kita dengar penjelasan kiai-kiai kita tentang hukum bagi yang berzina ya. Hukumnya jelas di berbagai kitab fikih, berbagai mazhab ya. Kalau yang sudah menikah, pernah menikah, dia berzina, itu dirajam hingga mati. Kalau dia belum menikah Iya. ya, masih bujang ya, masih jomblo Ya. berzina, didera 100 kali Didera 100 kali. ya. Nauzubillah. Kita lihat hukum di dunia saja Allah tetapkan seperti itu, apalagi orang yang berada di akhirat ya. Dia tidak sempat bertaubat, dia tidak sempat mohon ampun kepada Allah, tapi dia berzina. Azabnya, siksanya di akhirat nanti lebih pedih. Jauh lebih pedih di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Nah, sobat muda sekalian, tadi sudah kita bisa menggarisbawahi ya bahwa kita hidup ini kita diciptakan Allah. Kemudian nanti setiap perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu ketika kita ingin bekerja, kita harus lihat dulu ini pekerjaannya sesuai dengan aturan Allah atau tidak, sesuai syariah atau tidak. Kemudian ketika kita beraktivitas, aktivitas kita ini sesuai dengan syariah atau tidak. Ketika kita misalnya tadi sudah bahasanya tunangan, nah itu aktivitas apa saja yang boleh atau tidak tadi sudah dijelaskan ya, tidak Ya, boleh kalau berbuat. dalam Islam mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ada istilah khitbah ya. Khitbah ya. Apa bedanya khitbah dalam Islam dengan tunangan yang banyak dipahami orang hari ini tuh? Apa bedanya sih? Samakah khitbah dengan tadi tunangan? Ta'aruf. Mungkin bisa kita share juga Ya. pemahaman. Ya, saat nanti insyaallah ya pertanyaan berikutnya. Nah itu tadi ya, ada aturan-aturannya. Sekalipun tadi sebagai seorang konten kreator, influencer ya juga mesti terikat ya seperti itu. Nah ini tadi berlanjut ke pertanyaan berikutnya Sat. Nah ini tadi sesuai dengan permintaan narasumber ya. Apa bedanya Sat? Kalau sekarang kan istilahnya orang tunangan, ya kan? Sementara tadi dikatakan kalau dalam Islam itu ada istilah khitbah, ada ta'aruf. Nah itu bagaimana Zat? Perbedaannya atau penjelasannya seperti apa itu? Ya kalau kita lihat faktanya tunangan itu ya, ini kedua keluarga sudah setuju, maka diadakanlah acara ya prawedding tadi ya, sebelum menikah tadi ya, tunangan biasanya di barengi dengan acara tukar cincin gitu ya. Sehingga seolah-olah ini menjadi menjadi semacam legitimasi bahwa ini sudah tunangan gitu ya. Jadi persepsinya sudah, wah berarti boleh dong bentar lagi menikah, boleh dong bonceng-boncengan gitu ya, kan sudah tunangan. Nah jadi hukum caranya lepas di situ, halal haramnya ini interaksi laki-laki dan perempuannya lepas di seperti itu. Ya ketika orang tunangan gitu ya, kalau dalam konsep sekarang ya itu tidak berarti apa-apa di hadapan syariah gitu loh. Dia tetap kalau belum akad nikah gitu ya, kalau belum ijab qabul tetap itu masing-masing itu bukan siapa-siapa gitu ya. Intinya di situ aja. Sehingga hukum yang berlaku tetap laki-laki dan perempuan yang bukan siapa-siapa gitu loh. Nah, adapun khitbah ini adalah ungkapan ya, ungkapan dari laki-laki atau perempuan, jadi boleh perempuan yang mengkhitbah ya. Iya. Menyampaikan, mengungkapkan ingin menikahi. Nah, dan khitbah itu ya kalau dia lanjut ke pernikahan maka ijab qabul ya. Kalau belum lanjut ke pernikahan ya bubar. Proses lagi dengan ikhwan yang lain atau
akhwat yang lain ya. Tidak pakai baper, kalau baper cepat move on gitu ya. Yang penting menikah gitu ya, sesuai syariah gitu, syar'i gitu. Bapernya di sini apa, Ya. Ustaz? Bawa perasaan atau bawa perubahan? Bawa perasaan gitu. Nah, adapun apa yang membedakan kalau orang itu sudah dikhitbah, perempuan sudah dikhitbah, Iya. laki-laki lain itu tidak boleh mengkhitbah sampai jelas ya lanjut ke pernikahan atau kemudian ikatan khitbah itu lepas, baru kemudian laki-laki lain ya maju untuk mengkhitbah lagi perempuan atau akhwat tersebut. Jadi kalau sudah dikhitbah, yang Itu satu, yang lain jangan tidak boleh dulu. maju. Ya, karena ada hadis Nabi yang menjelaskan persoalan itu ya. Tidak boleh ini meminang di atas pinangan saudaranya ini. Kalau seperti di film itu bagaimana, Ustaz? Yang film mana? Dua-duanya maju kemudian dikasih ujian. Oh, itu belum khitbah, itu Oh, baru belum ya? diuji gitu ya. Ya. Masih diuji. Ujian disuruh apa? Ujian keikhlasan ya istilahnya. Jadi setelah dikhitbah tidak boleh lagi ya istilahnya menerima begitu, meminang gitu ya. Kalau pinangan ta'aruf orang lain. itu kenalan ya, berkenalan ya. Mencari tahu bagaimana kepribadian pasangannya ini, kira-kira bisa ndak ini membawa ke surga gitu ya. Nah, atau yang perempuan bisa ndak ini ya tadi membawa ke surga, atau yang laki-laki bisa ndak ini mendukung dalam dakwah, mendukung dalam perjuangan ya. Bisa ndak ini, atau nanti malah membawa kepada futur gitu kan. Iya, betul. Pasangannya. Jadi kalau mau menikah itu di luar ya, doanya itu ya Allah gitu ya, Kuatkan aku. karuniakanlah hamba Ya. pasangan hidup yang bisa menambah ketaatan kepadamu. Jadi pasangan kita itu kita minta, boleh kita minta doa seperti itu. Doa, bahkan ini penting gitu. Jangan hanya sekedar fisik gitu ya. Ya karena hidungnya mancung ke dalam dikit gitu ya. Ke depan dong saat Kayak ke depan gitu ya. Ya, tapi tidak punya visi yang sama itu. Iya, betul. Berarti khitbah ini harus lama atau sebentar, Ustaz? Tidak ditentukan ya sebenarnya jangka waktunya, tapi lebih baik tidak lama-lama gitu ya. Semakin cepat semakin baik ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Ustaz, ana mau khitbah ini emang calon istrinya masih kuliah semester 1 gitu. Nah, terus mau nikahnya kapan? Nunggu Lulus skripsi. kuliah. Lulus wisuda ini kan kelamaan gitu ya. Dan peluang untuk bermaksiat itu juga besar ya. Itu ada bisa jadi judul film itu, Ustaz. Kupinang engkau dengan skripsi. Bisa nanti Ustaz Yusuf sutradaranya ya. Pemerannya Ustaz kan. Ya, Ustaz, itu berkaitan dengan khitbah ya. Mungkin nanti kita akan berbicara lagi lebih dalam masalah ini. Nah, sudah banyak kita tadi mendapatkan ya bagaimana tadi aturan-aturannya, ya bagaimana tadi khitbah, ya bagaimana perbedaannya dengan tunangan yang banyak yang sudah terlanjur dilakukan orang pada saat ini ya, sebagaimana tadi dikatakan khitbah itu seperti apa di dalam Islam. Nah, Ustaz, bagaimana dengan Ini ada pertanyaan boleh kayak ini dari oh penonton. Oh, nanti saat setelah saya bertanya. Terakhir ya? Oh, ya, iya. boleh. Ini kayaknya yang bertanya sudah penasaran saat ya. Iya, enggak apa-apa atau ya. mungkin Sabar sudah ya. tidak sabar atau bagaimana. Nah, nanti ini Ustaz Yusuf aja yang jawab ini. apa pesan Jadi kalau begitu apa semestinya yang perlu disiapkan saat terutama bagi para jombloan-jombloati yang mungkin masih belajar atau ingin mempersiapkan diri ke arah sana, Ustaz. Apa yang perlu dipersiapkan? Ya. Jawabannya singkat ya, ilmu. Tapi ini bukan sembarang ilmu ya. Kita harus ngerti fikihnya. Harus faqih. Faqih itu kan paham fikih. Faqih minimal berkaitan dengan kenapa kita menikah dan bagaimana menikah itu dan bagaimana menjalani pernikahan. Karena kadang
orang itu fokus ke, kapan nih saya menikah ini, ya, dengan siapa ini saya mau menikah ini, tapi dia kurang fokus menjalani pernikahan itu fikihnya seperti apa gitu kan, ya, apa sih yang harus dilakukan suami istri, bagaimana kehidupan suami istri itu. Mungkin kita lah mungkin Iya. ya Kita atau Ustadz? laki-laki lah yang sedang menikah gitu ya. Mungkin di awal sebelum menikah itu kan gambarannya pasti mikirnya yang enak-enak aja gitu ya. Iya, Ustadz. Padahal gitu ya, Istilahnya itu manisnya aja iya, yang mau manisnya. ditahu. Padahal menikah itu ya, ini tidak terlepas, tidak boleh dilepaskan, bukan tidak Iya, terlepas, tidak boleh dilepaskan dengan kehidupan kita setelah mati, ya, kehidupan akhirat. Ada hubungannya, Ustadz ya? Semua perbuatan kita itu muaranya di akhirat. Muaranya. Jangan sampai kita melepaskan, ya, setiap pilihan hidup kita itu, katanya life is a choice gitu ya. Iya. Hidup adalah sebuah pilihan. Jangan sampai melepaskan pilihan-pilihan hidup kita itu untuk dengan akhirat nanti. Menikah itu sunnah gitu ya. Bahkan kalau ikhtilaf, ada yang mengatakan ya boleh orang tidak menikah gitu ya. Boleh, karena ada juga ulama yang tidak menikah. Artinya ini tidak kategori suatu yang berdosa ketika tidak dikerjakan. Tapi kita dianjurkan memang karena ini adalah bagian dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berbangga-bangga dengan keturunan ya, umat Islam ya di akhirat nanti, maka kita memperbanyak keturunan gitu ya. Dan Nabi juga sampaikan ya kepada para pemuda gitu ya, siapa yang sudah istitoah, yang sudah mampu gitu ya, sampai pada memang momennya untuk menikah, ya menikahlah. Tapi ketika kita memilih tidak menikah pun gitu ya, tidak apa-apa gitu ya, asalkan kita tidak berzina, tidak bermaksiat gitu ya. Karena ada orang yang mungkin lebih fokus kepada gorizahnya yang lain gitu ya, tadayun misalkan. Gorizah itu apa, Ustaz? Gorizah itu naluri. Naluri ya. Dia lebih khusyuk dalam ibadah, lebih himmahnya, semangatnya dalam ilmu ya, dalam amal, dalam memperjuangkan Islam, sehingga lupa mau nikah gitu. Ya? Mungkin ada saking sibuknya. Iya gitu loh. Nah, ini tidak boleh dilepaskan gitu ya. Kalau kita menikah itu visinya itu bagaimana kita itu bisa mendidik anak yang soleh ya. Kemudian dia faqih, dia juga pejuang Islam, sehingga menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Jadi muaranya di situ. Begitu juga ketika menjalani kehidupan suami istri, kita bisa terhindar dari zina gitu ya. Kemudian kita bisa mengambil pahala menafkahi anak dan istri. Itu kan niatnya itu, muaranya itu ke Allah gitu loh. Kita takut zina, kita pengen dapat pahala untuk membina, mendidik anak-anak kita. Jadi semuanya itu diarahkan bagaimana kita untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah. Begitu juga ketika mau menikah. Iya. Niatnya harus seperti itu. Makanya ketika nikah, semangat dakwahnya, semangat menuntut ilmunya tidak luntur. Karena niat nikahnya tadi, gimana nih bisa bareng pasangan ini makin taat gitu loh. Dan kemudian kita seia sekata, kalau ada permasalahan kembalinya ke Allah gitu loh. Dan seia sekata kalau dakwah itu prioritas. Itu harus kita komitmenkan ketika menikah. Jadi jangan asal menikah gitu loh. Nanti gara-gara suaminya gara-gara ditanya terus setiap lebaran, Idul Adha sama Idul Fitri, kapan nikah gitu kan. Sudah 30, sudah 31, enggak usah dihiraukan gitu. Apalagi hobinya nonton film Korea, Sat. Iya. Tambah baper ya. Nanti pas menikah ya asal-asalan cari pasangan ya. Iya. Ternyata setelah menikah ya suaminya ada kasus gitu ya. Nah, ini di dia. Satu daerah gitu ya. Baru 3 bulan 2 bulan menikah, itu ternyata
dia dibunuh oleh Sabar Ustaz, sabar. dibunuh oleh suaminya. Ternyata Na'udzubillah. suaminya itu adalah pecandu narkoba. Ini real ya. Di satu daerah, tidak usah disebutkan, Sebutkan gitu ya. Inisialnya tidak boleh disebutkan juga Ustaz. Iya. Suaminya itu ternyata baru diketahui pecandu narkoba. Pecandu narkoba. Dan kemudian ketika lagi itu mungkin ya dia lagi tengkar sama istrinya, kemudian dia ketemu sama teman-teman kongkonya ya, yang sama-sama make, kemudian dibisiki, matiin aja itu istrimu kalau begitu gitu kan. Mungkin terngiang-ngiang, ini jangan salah pilih teman juga gitu. Matiin aja istrimu gitu ya. Temannya juga kaget, ternyata Iya, dibunuhnya betul istrinya itu gitu. Na'udzubillah. Mungkin dalam keadaan, dan na'udzubillahnya lagi ini manusia gitu. Na'udzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dilanjut lah. Iya. Sedih kisahnya. Sedih. Ya. Baik Ustaz ya. Sampai ustadznya sampai pingin nangis tadi. Nah sobat muda sekalian, nah ini makin di penghujung ini makin seru ini Ustaz ya. Makin isinya makin kesini makin daging Ustaz ya. Terasa pengen cepat-cepat ini rasanya. Bagi yang jomblo ya. Nah Ustaz, kita beralih ke pertanyaan Ustaz. Ternyata ada yang bertanya ini di komentar live streaming. Saya bacakan Ustaz ya. Nanti silahkan kalau bisa dijawab Ustaz ya. Kalau nyerah lambaikan tangan Ustaz. Nah ini ada dari Ramdan Ahmad. Ustaz mau tanya, bagaimana dengan anggapan bahwa ta'aruf itu seperti membeli kucing dalam karung? Itu gimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Nah, ini tadi kan Ustaz Yusuf yang jawab ini. Ustaznya saja. Ya, tafadhol antum dulu Ustaz, nanti ana tambahkan aja. Itu bagaimana ya? Yang jelas dalam Islam kita ketahui bahwa tadi ya sudah dijelaskan Ustadz Ridho, tidak ada dua-duaan, ya kan? Banyak yang mengatakan sebelum nikah ya kita harus tahu dulu dong, ya kita harus sering bersama dulu, baru tahu rasanya nanti kan. Harus berduaan, pacaran dan sebagainya. Kalau sekedar misalnya sebelumnya belum kenal, kemudian ta'aruf dan itu pun waktunya sebentar. Setelah itu menikah, nah itu anggapannya seperti kucing dalam karung. Padahal kan dari istilah ta'aruf itu sendiri kan mengenal, ya kan? Ya, jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi nah di situ ada proses, sebagaimana dikatakan Ustadz Ridho tadi, ada proses ta'aruf. Ya. Sebelum kita khitbah itu kan kita lihat dulu orangnya, dia baik atau tidak, ya kan? Mungkin dia teman di sekolah, teman di kampus, kan pasti kita lihat itu dulu, ya kan? Kemudian kalau sudah meyakinkan kita khitbah. Dan setelah khitbah itu kan ada jeda waktu lagi tadi, ya kan? Yang tadi tidak ada batasannya, akan tetapi dianjurkan untuk cepat, ya karena tadi ada mungkin rasa futur, bosan dan lain sebagainya. Nah di situ juga ada proses untuk berkenalan. Itu aja mungkin Ustaz yang bisa saya tambah. Silahkan ditambahkan Ustaz. Ya, tambahannya gitu ya. Justru ta'aruf itulah yang membuat kita terjaga gitu ya. Orang pacaran itu belum tentu menikah gitu ya. Pacaran itu juga belum tentu mengenal gitu loh. Iya. Ada yang di depan mungkin pasangannya begini, di belakang pasangannya ternyata berbeda. Di depan sok jaim Ustaz ya. Iya. Jaga image. Iya. Sok rajin, disiplin. Ternyata di rumah malas gosok gigi gitu kan. Jarang mandi. Nggak bisa goreng telur dadar gitu kan. Nggak bisa masak. Pacaran masak air itu aja ada hangus, jaminan orang pacaran. Iya. Bahkan mungkin ketika dia pacaran sudah kenal istrinya, calon istrinya, suaminya gitu. Ketika menikah itu sudah biasa aja gitu ya. Beda dengan orang yang belum pernah kenal, tidak pacaran, kemudian dia menikah gitu. Iya. Yang penting itu tadi ta'aruf yang syar'i ya. Ta'aruf, perkenalan ya yang syar'i dengan batasan syariah gitu ya. Yeah. Karena kita takut di akhirat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut nanti kita amal kita ya ditanya, kita tidak bisa jawab di hadapan Allah. Ikuti hawa nafsu gitu ya. Iya. Subhanallah, itu ya sobat muda sekalian. Tadi saya kira yang bertanya
mudah-mudahan puas ya. Dan nah ini kita sudah di penghujung acara saat, karena waktu sudah menunjukkan kita sudah berjalan sekitar 50-an menit lebih. Nah ini saat silahkan sebelum Ana tutup, saya tutup, silahkan Ustadz beri closing statement dan apa pesan-pesan terakhir Ustadz sebelum meninggalkan tempat ini. Ya, ini terkait Silahkan. dengan closingnya ya. Yang pertama, bahwa ketika orang mengatakan bahwa ini sudah sesuai syariah, itu perlu ditinjau lagi. Apakah kemudian sudah betul syariah? Nah, bagaimana kalau ada orang mengatakan misalkan khomer syariah gitu kan, atau pacaran syariah, atau kemudian asuransi syariah, itu kan banyak klaim-klaim yang sesuai syariah gitu loh. Nah, apa dasarnya gitu loh. Nah, begitu juga ya, foto ya prawedding sebelum menikah dikatakan syariah, apa kemudian sesuai syariah? Dan kita harus lihat dalilnya, harus lihat hukumnya gitu ya. Nah, kemudian kedua, bahwa kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun." Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan ya, kehidupan yang kekal lagi abadi ya, taman-taman yang sangat indah ya. Bahkan di dalam hadis Nabi disampaikan bahwa di surga itu ada hal-hal yang tidak pernah terbersit oleh akal manusia ya, kalbu hati manusia tidak pernah terpikirkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan seluruh kenikmatan itu adanya di surga. Kalau dunia itu ya itu aja. Masa kita tidak terdorong ingin yang dikatakan Nabi tadi, bahwa di akhirat itu ya, di surga itu ada hal yang tidak pernah dipikirkan ya, tidak pernah manusia memikirkan hal itu ada di surga. Tidak pernah manusia melihat itu ada di surga, tidak pernah mendengar itu ada di surga. Kalau kita di dunia kan mungkin makanannya itu aja ya, bakso, nasi padang, sate ayam, nasi goreng. Tapi di surga ada makanan-makanan yang Masya Allah yang enaknya luar biasa, kekal lagi abadi. Maka Allah katakan, walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tinggal kita lihat hari ini, kita ini yang kategori bertakwa atau tidak. Masing-masing kita semua akan dihisab. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal Kita alamin. menjadi salah satu dari penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, sobat muda sekalian dimanapun berada, itu tadi penyampaian closing statement oleh Ustadz Ridho. Terima kasih Ustadz. Jangan kapok diundang lagi ke acara kantin remaja channel Arisalah. Ya, syukran. Ya, insyaallah nanti kita akan undang lagi, kita bahas lebih dalam lagi, lebih tajam lagi. Kita akan bahas lebih tajam dan setajam siletnya. Nah, sobat muda dimanapun berada, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita, di akhir acara. Nah, dari penyampaian tadi semoga kita mendapatkan pencerahan, sakofah, ilmu yang baru. Barangkali ada hal-hal yang baru kita dengar mengenai pergaulan dan mengenai banyak tadi ada tentang khidbah, ternyata tidak boleh berdua-duaan dan seterusnya. Nah, kita hidup di dunia ini sebagaimana kata Ustadz Ridho tadi, kita diciptakan oleh Allah dan kita hidup di dunia ini, kita mesti terikat dengan aturan Allah ya. Karena tujuan hidup kita ini kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan semua perbuatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan kita ini mesti waro, hati-hati. Jangan ada embel-embel syariah sedikit ngikut ya, sehingganya kita lupa bahwa kita itu harus meneliti faktanya dulu. Kemudian bagaimana pandangan syariah ya, bagaimana pandangan Quran, pandangan Islam tentang hal itu ya. Jadi kita jangan cepat terkecoh dengan yang ada embel-embel syariahnya. Nah, semoga ada manfaatnya dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Saya Yusuf
Mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kekurangan. Kalau ada lebihnya datangnya dari Allah, kalau ada kekurangannya datangnya dari saya pribadi. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis, sobat muda sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pekan depan. Insyaallah tetap bersama kami di acara kantin remaja di Facebook Ar-Risalah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.